Rianti pun merasa ada kerutan di wajahnya. Rianti ingin tetap cantik di hadapan Aditya. Aurel pun lantas menghubungi mamanya, tanyakan kejadian yang terjadi pada Mutiara. Mama Rianti jelaskan semuanya kepada Aurel tentang Mutiara. Aurel pun minta mamanya tidak memecat Mutiara dan katakan jika Mutiara baik. Aurel pun merasa yakin jika mamanya salah paham. Dan Aurel katakan jika Mutiara lah yang telah membantu Aurel. Rianti pun merasa bakal telat sampai ke tempat temannya. Sementara itu, Aditya sedang selingkuh dengan selingkuhannya. Saat itu Rianti pun tak sengaja melihat mobilnya Mas Aditya. Rianti pun ingin tahu Aditya dengan siapa. Namun saat itu sebuah mobil putih menghalangi pandangan Rianti. Ketika Rianti ingin menepikan mobilnya, Rianti pun tak sengaja menabrak seorang pengendara motor. Akibat kejadian itu, Rianti pun lantas kehilangan jejak Aditya dan tidak menemukan Aditya di taman itu. Sementara itu, Nunu pun merasa kesal jika Mutiara masih ada di rumahnya Rianti. Nunu ingin mengerjai Mutiara lagi. Saat itu Bi Ipah sedang mengajari Mutiara cara mencuci pakaian dengan mesin cuci itu. Nunu pun lantas menemui Mutiara. Nunu katakan jika Mutiara sedang dipanggil oleh Bu Rianti. Nunu pun mengajak Mutiara ke sebuah gudang untuk mengambilkan sesuatu yang diminta oleh Bu Rianti. Ketika Mutiara berada di dalam gudang itu, Nunu pun lantas mengunci Mutiara di gudang itu. Mutiara minta Mbak Nunu tidak bercanda. Bi Ipah pun tanyakan pada Nunu di manakah Mutiara. Namun saat itu, Nunu tidak jujur kepada Bi Ipah. Mutiara pun mencoba mencari jalan keluar dari gudang itu. Mutiara pun lantas teriak minta tolong jika terkunci di gudang itu. Bahkan saat itu Mutiara pun lantas terjatuh di sebuah kursi dan tertimpa barang di gudang itu. Akibatnya Mutiara pun tak sadarkan diri. Saat Rianti ikut arisan bersama dengan temannya, nasib Rianti sama dengan temannya. Jika ada tanda-tanda jika suaminya bermain dengan wanita lain. Aditya pun lantas menelpon Rianti. Apakah Rianti sudah mempersiapkan dinner bersama dengan Pak Dandi? Aditya tahu jika Rianti masih bersama dengan teman-temannya dan tak ada di rumah. Aditya pun lantas marah kepada Rianti. Seharusnya Rianti berada di rumah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Rianti pun merasa jika Aditya tidak peduli pada dirinya, padahal Rianti hanya pergi bersama dengan teman-temannya. Kenzo pun lantas menemui Aurel. Kenzo memuji Aurel begitu cantik sekali. Kenzo tanyakan pada Aurel, apakah Aurel melihat paketnya Kenzo. Aurel pun bertanya kepada Kenzo, apakah Kenzo melihat Mutiara. Kenzo katakan tak lihat Mutiara dan tak ingin melihat Mutiara. Aurel pun merasa jika Mutiara itu baik. Kenzo pun lantas mengingatkan Aurel tidak mudah percaya dengan orang baru. Sementara itu, Pak Dandi pun minta Sandra dan Kayla agar siap-siap pergi ke rumahnya Aditya. Pak Dandi pun memuji anaknya jika Sandra sangat cantik. Sandra melakukan itu agar keluarga Kenzo terpukau melihat kecantikan Sandra. Kayla pun lantas menghampiri mereka. Sandra pun merasa jika Kayla terlalu cantik. Sandra pun lantas melepaskan anting Kayla dan gelang Kayla. Sandra merasa jika Kayla tidak cantik menggunakan itu. Sandra pun lantas mengingatkan Kayla agar Kayla tak macam-macam karena malam ini mereka bakal membahas perjodohan antara Kenzo dengan Sandra. Sandra tak mau jika Kayla sampai cantik malam ini. Sandra pun bertanya kepada Kayla di manakah jam Kayla yang ada pada Kenzo. Sandra tak mau jika Kenzo menggunakan jam itu. Kayla katakan pada Sandra jika jam itu sudah dibuang. Sandra pun lantas pergi ke kamarnya Kayla untuk memeriksa jam itu. Sementara itu Kenzo pun pergi ke sebuah gudang, di mana gudang itu ada Mutiara. Kenzo merasa tidak mungkin jika paketnya ada di gudang itu. Sementara itu Mutiara pun akhirnya sadar dan kepalanya pusing sekali. Kenzo tidak temukan paketnya di depan pintu gudang itu. Kenzo pun berpikir jika paket itu tidak ada di gudang. Ketika Kenzo ingin pergi, Kenzo pun mendengar suara orang minta tolong di gudang itu.
Suara itu adalah suara dari Mutiara. Kenzo pun lantas membuka pintu itu. Namun saat itu, Mutiara tiba-tiba lemah dan berada di pelukan Kenzo. Kenzo mencoba menyadarkan Mutiara. Ketika Mutiara sadar, Mutiara pun lantas kaget ketika melihat Kenzo memegangnya. Mutiara pun lantas menendang kakinya Kenzo. Kenzo jelaskan apa yang terjadi pada Mutiara jika Kenzo hanya membantu Mutiara. Malah Mutiara menuduh Kenzo jika Kenzo telah mengunci dirinya di gudang itu. Mutiara pun lantas pergi meninggalkan Kenzo. Kenzo pun merasa heran jika Mutiara tak tahu terima kasih dan malah menendang kakinya Kenzo. Bi Ipah pun tanyakan pada Mutiara, Mutiara dari mana? Sepertinya Mutiara tidak beritahu Bi Ipah karena saat itu Nunu ada di dekat mereka. Mutiara katakan pada Bi Ipah jika Mutiara baik-baik saja. Sementara itu, Rianti pun sangat senang jika pulang duluan dari Aditya. Rianti pun lantas kaget melihat Aditya berada di dalam rumah itu. Aditya sengaja menaruh mobilnya di garase. Aditya pun berpikir jika Rianti sudah pulang. Rianti katakan pada suaminya itu jika jalanan sedang macet. Aditya pun marah kepada Rianti jika Rianti malah poya-poya dengan teman-temannya padahal tamu mau datang. Rianti pun minta maaf pada suaminya itu. Tiba-tiba saja Rianti pun bertanya pada Aditya. Aditya bertemu dengan siapa di taman itu. Aurel pun datang temui mama dan papanya, minta mama dan papanya siap-siap. Aditya pun tanyakan kepada Kenzo, kenapa dengan kaki Kenzo? Kenzo pun terpaksa berbohong, tak ingin jujur demi Bi Ipah, takut jika Mutiara bakal disalahkan kembali. Kenzo katakan jika kakinya kena meja. Aditya pun lantas mengingatkan Rianti agar Rianti berikan pelayanan terbaik bagi keluarganya Dandi. Rianti pun bertanya kepada Aditya, kenapa Aditya dingin kepada dirinya. Aditya tak larang Rianti ketemu dengan teman-temannya, namun Rianti harus prioritaskan mana yang lebih penting. Aditya katakan pada Rianti, jika Dandi lebih penting ketimbang daripada acara Rianti bersama dengan teman-temannya. Rianti pun lantas minta maaf pada Aditya. Aditya pun merasa capek jika Rianti harus seperti ini terus. Rianti mohon pada Aditya tidak marah kepadanya. Rianti katakan pada Aditya, jangan sampai Aditya tutupi sesuatu dari Rianti. Aditya pun lantas kaget mendengar kata itu. Rianti katakan jika ingin mereka berdua saling jujur. Aditya katakan tadi sudah bicara baik-baik dengan Rianti. Rianti sudah memancing emosinya Aditya. Saat itu Aurel pun tak sengaja melihat papa dan mamanya berantem.